Alih-alih fokus pada kasus klaimnya, Kosinudin malah menantang mantan Presiden Jokowi untuk menyebut nama. Katanya kalau memang ada orang besar, jangan fitnah, tunjuk hidungnya kalau perlu. Bukan sebaliknya, penyidik Polda Metro Jaya melayani kepentingan pelapor Saudara Joko Widodo datang ke Solo. Hari ini saya tantang Saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Kenapa pengacara ikut-ikutan berpolitik? Disinilah kode bolang si Tompel XHTI ini. Makanya saya selalu bilang, siapapun yang didampingi oleh si Tompel, pasti dia akan dikerangkeng. Seperti nasibnya nanti Roy Suryo CS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kalau kita melihat diskursus ijazah Pak Jokowi sampai hari ini satu persatu saksi terlapor yang bakal menjadi terpidana ini satu persatu sudah muncul di Polda Metro Jaya. Kali ini ada dua saksi terlapor yang didampingi oleh si pengacara Tompel, siapa lagi kalau bukan Kosinudin. Dan ada satu hal yang akan kita bahas di sini, yakni bagaimana Kosinudin yang tiba-tiba melakukan stand up komedi di depan Polda Metro Jaya. Dan sahabat-sahabat bisa membayangkan bagaimana gaya Kosinudin dengan songonnya, karena memang orang ini adalah mantan aktivis HTI, di mana memang dalam mendampingi klaimnya lebih banyak bermanuver pada wilayah politik ketimbang dia bicara pembelaan hukum. Nah, kalau pengacara berubah jadi provokator, maka jangan heran kalau yang dibela makin tenggelam dalam drama murahan seperti yang dipertontonkan oleh Kosinudin ini, sehingga wajarlah kalau klaimnya ini rata-rata semua pasti dipenjara kalau dia yang dampingi. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita kembali disuguhi adegan dari sinetron politik bertajuk Ijazah Palsu. Artinya ini adalah merupakan episode kesekian kalinya. Dan kali ini bintang utamanya bukan Roy Suryo, bukan Rismond, apalagi Dr. Tipa, tapi sang pengacara sendiri yang kita sudah tahu semua namanya Ahmad Kosinudin, atau yang sahabat-sahabat biasa panggil Tompel, atau pengacara ex-HTI. Baru-baru ini si Tompel mendampingi klaimnya sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi. Tapi bukannya mendampingi secara baik proses hukumnya, tapi justru tampil bak orator politik yang ngamuk-ngamuk soal pernyataan mantan Presiden Jokowi yang menyebut adanya tokoh besar di balik kegaduhan isu ijazah. Alih-alih fokus pada kasus klaimnya, Kosinudin malah menantang mantan Presiden Jokowi untuk menyebut nama. Katanya kalau memang ada orang besar, jangan fitnah, tunjuk hidungnya kalau perlu, Saudara Jokowi. Seperti itulah kira-kira pernyataan Kosinudin si Tompel ex-HTI ini. Sebelum saya tayangkan videonya, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang selama ini menebar fitnah kalau bukan mereka sendiri kan? Dan kenapa pengacara ikut-ikutan berpolitik? Disinilah kode bolang si Tompel ex-HTI ini. Makanya saya selalu bilang, siapapun yang didampingi oleh si Tompel, pasti dia akan dikerangkeng seperti nasibnya nanti Roy Suryo CS ini. Bung Rahmat Imran tetap datang memenuhi panggilan penyidik walaupun dia warga negara biasa. Berbeda sekali dengan pelapor Saudara Joko Widodo yang dipanggil ke Polda Metro Jaya tidak hadir alasan kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Joko Widodo, kalau dia warga negara yang baik, terlepas dirinya mantan Presiden 2 periode, datang ke Polda Metro Jaya. Bukan sebaliknya, penyidik Polda Metro Jaya melayani kepentingan pelapor Saudara Joko Widodo datang ke Solo. Hari ini saya tantang Saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Sudah lihat kan, padahal kita tahu bahwa tugas pengacara itu sesungguhnya membela hukum, bukan ikut audisi stand up politik di depan Polda. Nah, ini yang dilakukan oleh Kosinudin ini lebih banyak nuansa politisnya yang dia perjuangkan. Sehingga menunjukkan dengan jelas bahwa mereka gagal membedakan ruang hukum dan ruang panggung politik. Seharusnya ia fokus pada substansi hukum, pembelaan, bukti, argumen yuridis. Tetapi yang dia lakukan justru sebaliknya, malah tampil berapi-api, teriak-teriak soal pernyataan Bapak Jokowi, yang bahkan waktu itu
Pak Jokowi tidak menyebut nama. Artinya, yang namanya mantan presiden, ketika beliau menyatakan hal tersebut A1, pasti benar itu. Karena tidak mungkin sebagai mantan presiden tidak memiliki informasi A1. Karena pasti masih ada orang-orang yang dekat dengan beliau yang setiap saat memberikan informasi. Nah, sekarang ketika Jokowi bilang ada tokoh besar di balik semua ini, mereka tersinggung. Padahal yang saya tahu, mereka ini memang dari dulu sangat bernafsu menyerang Pak Jokowi. Mereka lupa, justru mereka inilah yang pertama kali membangun narasi dengan pembohongan publik. Jadi memang sangat lucu sahabat ya, ibarat maling teriak jangan tuduh saya. Padahal tak ada yang menyebut namanya. Kan Pak Jokowi tidak menyebut nama. Kalaupun ada memang pendukungnya Pak Jokowi, yaitu Sekjen Peradi Bersatu mengatakan bahwa baju biru, ya boleh jadi benar. Saya pun sebagai netizennya yang melihat situasi yang ada, memang kan dari dulu ini yang namanya warna biru itu selalu memang bersebelahan pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Dan boleh jadi ada gerakan-gerakan yang dilakukan, termasuk mungkin membentuk gerakan-gerakan di daerah-daerah pada saat dia turun. Terbaca bahwa ada yang kebelet mau menjadi wakil presiden di 2029. Bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga Roy Suryo sebagai mantan kader Demokrat dalam posisinya yang membranding kasus ijazah Jokowi, saya kira wajar saja kalau kemudian tuduhan itu muncul. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin seorang mantan presiden bicara seperti itu kalau tidak ada info A1. Dan saya pastikan bahwa orang yang mudah tersinggung biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Siapa itu? Kosinudin Tompel ini dan Roy Suryo CS. Kenapa mereka merasa tersinggung kalau misalnya memang tidak ada orang yang membikingi mereka? Tetapi yakinlah, tidak ada satu pun gerakan di Indonesia ini yang sifatnya pragmatis, yang tidak ada pembiayaan di belakangnya. Tapi soal siapa mau ia membiayai, saya juga tidak bisa putuskan sampai hari ini siapa orangnya. Tapi dengan informasi-informasi yang ada ini, kita sudah bisa menduga-duga sahabat. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Kosinudin sesungguhnya bukan reaksi spontan. Itu adalah bentuk kegelisahan kolektif dari kubu yang tahu bahwa permainan mereka mulai terbaca. Jadi, jangan mengira bahwa Kosinudin bicara seperti itu bukan sesuatu yang sudah didesain sedemikian rupa. Jadi, bukan sesuatu yang tiba-tiba atau spontan. Kenapa? Karena mereka sudah mulai cemas. Pernyataan Jokowi soal tokoh besar itu tepat sasaran. Jokowi tidak asal bicara. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia sedang memberi sinyal sesungguhnya ke publik dan para penegak hukum. Ada dalang intelektual di balik komplotan fitnah ini. Dan pihak-pihak tertentu merasa tersenggol. Kalau mereka yakin tidak terlibat, mestinya biasa saja. Tidak perlu gusar, tidak perlu ngamuk-ngamuk. Tapi ketika mereka mendadak reaktif, itu justru menginformasikan sinyal bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu benar adanya. Jadi yang berisik sekarang bisa jadi sedang takut terseret lebih jauh. Itulah yang dihadapi oleh Kosinudin CS ini. Jadi apapun yang disampaikan oleh mereka, narasi-narasi yang disampaikan itu lebih pada pembelaan diri karena mereka sudah ada di ujung jurang. Sebentar lagi akan terjungkal ke bawah. Dan pada saat itu saya yakin tidak akan bisa tertolong lagi. Makanya ketika mereka bilang Jokowi harus jujur, tapi mereka sendiri tak konsisten dalam berlogika. Nah, ini kan sangat kurang ajar ya. Dan itu dilakukan sampai hari ini. Tidak ada satu pun bukti sah yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Bahkan saksi hidup saja, rekan kuliah, dosen, arsip kampus, semua sudah bicara, Pak. Dan mereka masih ngeyel. Lalu apa ya? Siapa yang harus dipercaya? Kalau bicara ijazah tentu UGM yang paling berhak. Saya menyatakan dengan tegas, polisi pun, forensik pun sesungguhnya tidak bisa memasuki ranah itu. Kenapa? Karena itu ranah UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah. Nah, tapi apa yang dilakukan kelompok ini? Mereka terus saja menggiring opini. Lalu ketika Jokowi pasang badan, mereka teriak fitnah. Apa tidak kurang ajar namanya itu? Padahal mereka inilah pemain utamanya
industri fitnah yang sudah menelanjangi logika hukum demi kepentingan politik. Jadi mereka sadar atau tidak sadar, hari ini digunakan oleh tokoh-tokoh untuk membuat Pak Jokowi sebenarnya rungkat. Tapi pada akhirnya nanti saya yakin dan percaya mereka yang akan rungkat. Dan kalau kita ingat seluruh narasi-narasi yang dia sampaikan selama ini, itu kan lucu ya. Karena mereka selalu berdalih, kami hanya ingin kebenaran. Tapi kenapa kebenaran hanya diarahkan ke Jokowi? Kenapa tidak pernah mereka periksa atau pertanyakan juga partai pengusung? Kenapa tidak tuntut KPU? Kenapa tidak tuntut Bawaslu? Kenapa tidak tuntut Mahkamah Konstitusi? Karena saya yakin dari seluruh proses yang dilewati Pak Jokowi pada saat dia melakukan pencalonan, lembaga-lembaga ini ikut bertanggung jawab. Sehingga harusnya dipertanyakan ke sana, dituntut ke sana, bukan Pak Jokowi yang disalahkan. Nah, dari sini semakin jelas kita tahu bahwa memang bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah menjatuhkan Jokowi, bukan menegakkan hukum. Yang terakhir, yang saya mau bilang kepada sahabat-sahabat, kalau lidah pengacara lebih tajam dari fakta, mungkin yang mereka bela bukan keadilan, tapi kepentingan. Ahmad Kosinudin telah memperlihatkan wajah asli dari gerombolan ini, bahwa narasi hukum yang mereka bawa sejatinya hanyalah kemasan untuk agenda politik. Bahwa mereka tak tahan melihat Jokowi membalikkan keadaan. Karena mereka sadar mereka sudah bermain terlalu jauh. Yang ditantang sebut nama malah panik. Yang katanya bela rakyat tapi gayanya elitis dan baperan. Itulah yang tersematkan pada Kosinudin CS beserta Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tipa, Rizal Padilla, Egy Sujana yang lagi dalam pelarian hari ini di London. Nah, itu bukti. Kenapa dia lari kalau dia merasa benar? Karena itu buat saya, Kosinudin Tompel ini sesungguhnya bukanlah pembela hukum. Dia adalah aktor panggung yang naskahnya mulai robek oleh logika rakyat. Dan pada akhirnya rakyat mulai jenuh karena setiap kali mereka bicara soal keadilan yang muncul hanyalah dendam dan ambisi. Dan ketika suara mereka makin keras, itulah tanda kebohongan mereka makin tipis penutupnya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.